Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore yang mulia ini kita semua dapat berkumpul di majelis ilmu, di majelis yang diridhai oleh Allah di bulan Ramadan, sebagaimana dikatakan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli khatwatin hasanah, bi kulli khatwatin ibadat hasanah. Siapa orang yang hadir majelis ilmu di bulan suci Ramadan, Allah tulis pahala dari setiap langkahnya seperti ibadah 1 tahun. Semoga kita semua mendapatkan pahala besar dari Allah, dan semoga pahalanya disampaikan kepada ahli kubur kita semua, orang tua kita, guru-guru kita. Semoga mereka bergembira mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengamalkan ajaran beliau. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, selamat dari neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Tepatnya malam ini adalah malam ke-19 di bulan Ramadan. Sebagaimana pendapat Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa malam 19 Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan beliau, Siti Aisyah, bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang seharusnya dibaca orang Islam ada di malam Lailatul Qadar. Maka Nabi mengajarkan doa yang biasa kita baca, yaitu Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha memaafkan, senang untuk memaafkan, maka maafkan kesalahan-kesalahan kita. Yang biasa kita baca dengan zikir yang khusus di hari bulan suci Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, dengan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Mengenai keutamaan malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kita telah menurunkan Al-Quran ada di malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu, wahai Nabi Muhammad, apa malam Lailatul Qadar ini? Pertanyaan ini adalah menunjukkan Nabi harus perhatian dengan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Karena Allah menanyakan sesuatu bukan perkara yang biasa. Itu adalah perkara yang agung bagi Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan Allah menjelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hiya 83 sanah wa arba'atu ashhur.
sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Ini hitungan 1000 bulan. Adalah kalau kita beribadah di malam tersebut seperti ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat Allah dan ar-ruh, malaikat Jibril dalam tafsir Al-Jalalain, di malam tersebut dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan membawakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat tersebut memberikan keselamatan, doa keselamatan bagi hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW yang beribadah di malam Lailatul Qadar sampai terbitnya fajar, sampai datangnya waktu subuh. Nah, ayat ini, surat Al-Qadar ini Allah turunkan disebabkan karena Nabi pernah mendengar cerita, innahu dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Bani Israil. Nabi mendengar cerita ada seseorang yang ahli ibadah dari golongan Bani Israel, hamalas silah ala atikihi fi sabilillah azza wa jal al-fashahr. Dia beribadah dengan membawa pedang jihad fi sabilillah selama 1000 bulan. Bayangkan kita melihat ada orang yang berjihad selama 1000 bulan. Berapa pahala yang diberikan Allah kepada dia. Maka fa'ajiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidzalik. Nabi sampai kagum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sampai keheranan dengan amal yang dilakukan orang tersebut. Wa tamanna dzalika li ummatihi, dan Nabi menginginkan agar umatnya juga mendapatkan pahala seperti orang Bani Israel tersebut. Faqala ya Rabb ja'alta ummati aksaral umami a'maran wa aqallaha a'malan. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau telah jadikan umatku ini orang yang paling pendek umurnya, antara 60 sampai 70 tahun, dibandingkan umur umat-umat terdahulu ada yang ribuan tahun, ada ratusan tahun. Dan wa aqallaha a'malan, amalnya yang paling sedikit. Salat kita hanya 5 waktu, puasa kita hanya di bulan Ramadan. Beda dengan amal-amal orang-orang terdahulu. Fa'atahullahu lailatal qadar. Maka Allah memberikan berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah hanya di malam tersebut mendapatkan pahala seperti ibadah 83 tahun 4 bulan. Bagaimana kalau kita selama 10 kali mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar, maka kita selama 10 tahun tersebut mendapatkan 1000 bulan dikalikan selama 12 tahun. 1 tahun adalah 12 bulan. Selama 12 kali kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah kita beribadah kepada Allah selama 1000 tahun. 1000 bulan dikalikan 12 bulan sama dengan 1000 tahun. Amal kita yang sedikit, umur kita yang pendek ini, jika mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah beribadah kepada Allah dengan umur yang begitu panjang. Alhamdulillah. Kemudian di malam Lailatul Qadar itu turun malaikat-malaikat Allah yang ada di bawah Sidratul Muntaha. Warruh, dan juga ada satu yang disebut dengan ruh. Ar-ruh ini dalam tafsir kebanyakan dikatakan adalah malaikat Jibril, memimpin seluruh malaikat Allah turun di malam Lailatul Qadar di dunia untuk mengucapkan keselamatan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam tafsir As-Sawi dikatakan waqila khalqun akhar ghairul malaika.
Ar-ruh itu bukan makhluk yang seperti malaikat, makhluk yang lain. Wakila, tapi dikatakan malakun azimul khilqah tahtal arsh. Ruh itu adalah satu malaikat yang sangat besar bentuknya, ada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu fi tukhumil ardi sabi'ah, dan kedua kakinya berada di dasar bumi yang ketujuh. Walahu alfu ra'sin, dia memiliki 1000 kepala. Kullu ra'sin a'zamu minad dunya, setiap kepalanya ini lebih besar daripada ukuran dunia. Wa fi kulli ra'sin alfu wajhin, di setiap kepala memiliki 1000 wajah. Wa fi kulli wajhin alfu fam, di setiap wajahnya memiliki 1000 mulut. Wa fi kulli famin alfu lisan, di setiap satu mulutnya ada 1000 lidah. Yusabbihullaha ta'ala bi kulli lisanin alfa naw'in min at-tasbih wat tahmid wat tamjid. Di setiap lisannya ini mengucapkan tasbih, bacaan-bacaan zikir kepada Allah, daripada subhanallah, alhamdulillah, dengan likulli lisanin lughatun la tushbihu lughatal akhar, dengan 1000 bahasa yang berbeda-beda. Maka dikatakan fayanzilu fi lailatul qadr, malaikat tersebut turun di malam Lailatul Qadar li syarafiha wa uluwi sya'niha, karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang terbaik ada di dunia. Fayastaghfiru lis-sha'imina was-sha'imat min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitilkal afwah kulliha ila tul'il fajr. Malaikat tersebut memintakan ampun dosa-dosa orang yang berpuasa, laki-laki maupun perempuan, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai terbitnya fajar. Alhamdulillah, kalau di malam Lailatul Qadar ini ada malaikat Allah yang khusus memintakan ampun dosa-dosa kita sepanjang malam sampai terbitnya fajar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man gama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang ibadah malam di bulan Ramadan karena iman kepada Allah, karena mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, mencontohkan ketika sudah sampai di akhir-akhir bulan Ramadan, beliau bukan semakin malas beribadah, justru beliau semakin semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr, jika sudah memasuki 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, ahyal laila, beliau menghidupkan sepanjang malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyak tidur, justru akhir-akhir Ramadan itu beliau banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlah, dan beliau membangunkan keluarganya, istrinya, anaknya dibangunkan untuk diajak bersama-sama ibadah di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Wajadda wa syaddal mi'zar, beliau semakin bersemangat dan semakin mengencangkan ikatan sarungnya. Itu tanda bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ini tidak menyia-nyiakan daripada bulan suci Ramadan. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu-satunya makhluk Allah yang sudah dijamin surga. Bahkan kunci surga ada di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang sudah diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah menjamin akan mengampuni dosa-dosa Nabi yang berlalu dan yang akan datang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini orang yang maksum, orang yang dijaga daripada perbuatan dosa.
tidak mungkin seorang nabi dan rasul melakukan perbuatan dosa. Tetapi meskipun begitu, Nabi mencontohkan kepada kita, jika sudah menjelang akhir-akhir Ramadan, jangan bermalas-malas. Karena kesempatan Ramadan ini mungkin tidak datang lagi kepada kita. Ramadan akan datang tahun demi tahun, tapi tidak ada kepastian kita akan hidup di Ramadan tahun yang akan datang atau di tahun-tahun yang lain. Oleh karena itu, manfaatkan akhir-akhir Ramadan ini untuk semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ard wal malaikah, musibatan li ummati Muhammad alaihi salatu wasallam." Apabila ada akhir malam bulan Ramadan, sudah menjelang malam takbiran, maka langit, bumi dan malaikat Allah semuanya menangis. Musibatan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menganggap akhir malam Ramadan itu adalah musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gila, maka ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu musibati hiya?" Musibah apa itu ya Rasulullah? Kalau sudah akhir Ramadan, kenapa dikatakan musibah? Gala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhihabu Ramadan." Telah pergi bulan Ramadan. Fa inna da'awati fiha mustajabah, was sadaqat maqbulah, wal hasanat mudha'afah, wal adzab madfu. Karena di bulan Ramadan itulah doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sedekah diterima oleh Allah. Semua ibadah dilipat gandakan pahalanya, dan azab dihindarkan dari manusia karena bulan suci Ramadan. Kalau sudah pergi bulan Ramadan, maka doa-doa mungkin tidak diijabah oleh Allah. Amal tidak lagi dilipat gandakan seperti di bulan Ramadan. Dan bahkan banyak musibah yang tidak terhindarkan ketika sudah perginya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, orang-orang yang soleh, mereka kebanyakan menangis ketika datangnya bulan suci Ramadan, karena merasa kehilangan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita bergembira dengan datangnya malam takbiran, gegap gempita dengan akan melaksanakan lebaran dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa di hati kita kurang menghargai daripada bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, terakhir sebelum kita meninggalkan bulan suci Ramadan, ada kewajiban yang harus kita laksanakan, yaitu menunaikan zakat fitrah. Karena dikatakan bahwa syahrul Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard. Pahala ibadah di bulan suci Ramadan ini masih menggantung antara langit dan bumi. La yurfa'u ilallah illa bi zakatil fitri. Tidak diangkat, tidak diterima pahala ibadah di bulan Ramadan kepada Allah sebelum ditunaikan zakat fitrah. Oleh karena itu, melaksanakan zakat fitrah ini adalah penentu diterimanya ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan harus dilaksanakan dengan benar. Karena kalau tidak dilaksanakan dengan benar, maka zakat fitrah ini hanya menjadi sedekah biasa, tidak menggugurkan kewajiban kita dan menjadikan ibadah bulan suci Ramadan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis, zakatul fitri tuhratun lis-shaim minar rafah. Zakat fitrah ini adalah pensucian orang-orang puasa daripada dosa-dosa yang dilakukan mungkin selama puasanya. Wa tu'matun lil fuqara wal masakin, dan makanan bagi orang-orang fakir miskin. Maka zakat fitrah ini harus dilakukan, yang pertama mengetahui waktunya. Ada waktu yang dikatakan waktu fadilah, waktu yang utama, yaitu mengeluarkan zakat fitrah ada di hari raya Idul Fitri. Ketika terbitnya fajar, masuk waktu subuh, sampai menjelang pelaksanaan sholat Id, sholat hari raya. Itu waktu yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah.
Ada juga waktu jawas, waktu yang boleh mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sejak awal datangnya bulan suci Ramadan sampai datangnya hari raya Idul Fitri malam takbirah. Kemudian waktu makruh, masih boleh menunaikan zakat fitrah tetapi hukumnya makruh, yaitu setelah pelaksanaan sholat hari raya sampai maghrib di hari raya Idul Fitri. Jadi kalau terlambat mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat id baru dikeluarkan, hukumnya masih boleh. Sampai datangnya maghrib itu masih diperkenankan mengeluarkan zakat fitrah, namun hukumnya makruh. Kemudian zakat fitrah ini diwajibkan bagi orang yang hidup di sebagian bulan Ramadan dan di sebagian hari raya Idul Fitri. Kalau seorang anak atau bayi lahir sebelum malam takbiran, ini wajib dikeluarkan zakat fitrah karena dia sudah mendapati sebagian Ramadan dan mendapati hari raya Idul Fitri. Kemudian setiap orang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini satu sok. Satu sok itu 4 mud atau sekitar dalam konversi mazhab Imam Syafi'i 2,75 kg. 2,75 kg di kitab Takrirat Sadidah dengan bahan makanan pokok yang dikonsumsi di daerah tersebut. Kalau di sini adalah beras dan kualitas beras yang biasa kita makan. Kalau kita makan biasanya beras yang bagus, kemudian kita keluarkan zakat fitrah beras yang jelek, maka tidak sah zakat fitrahnya. Harus seperti yang biasa kita konsumsi sehari-hari dalam keluarga kita. Kemudian di zakat fitrah ini diwajibkan untuk berniat. Nah, niat zakat fitrah, seorang kepala rumah tangga ini boleh meniati untuk yang pertama dirinya. Dia niati, kemudian istrinya. Ini boleh diniati oleh suaminya. Kemudian anaknya yang belum balik. Ini yang niat adalah bapaknya atau ayahnya. Adapun anak yang sudah balik itu harus niat sendiri. Sebagaimana dia sudah diwajibkan sholat, puasa, maka anak yang sudah balik itu diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah sendiri. Artinya dia harus berniat sendiri. Kalau misalnya anaknya di tempat yang jauh dan ingin dikeluarkan zakat fitrah di rumah orang tuanya, maka harus izin kepada anaknya. Orang tua minta izin kepada anak yang sudah balik untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya. Kemudian permasalahan zakat fitrah ini adalah biasanya mengeluarkan zakat fitrah berupa uang. Nah, mengeluarkan zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i ini adalah dengan bahan makanan pokok. Kalau di zaman kita adalah beras, tidak sah dengan selain bahan makanan pokok. Namun dalam mazhab selain Imam Syafi'i seperti mazhab Hanafi, ini diperkenankan mengeluarkan qimah, harga daripada bahan makanan pokok, tetapi dengan bahan makanan pokok yang sudah ada nasnya di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu yang ada nas hadisnya adalah kurma dan gandum. Jadi kalau mengeluarkan zakat fitrah mengikuti mazhab Imam Hanafi, dibayar harganya tidak boleh dengan harga beras. Karena beras tidak ada nas hadis dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengikuti mazhab Hanafi yang mengeluarkan dengan harga dari bahan makanan pokok adalah harga gandum atau harga kurma. 1 sok 3 kilo. Kalau kurma mungkin sekilonya 50.000 yang standar. Kalau gandum kita tadi lihat itu 1 kilonya sekitar 30.000 rupiah. Jadi kalau mengeluarkan
1 sok atau 2,75 kilo atau ditetapkan menjadi 3 kilo adalah sekitar 100.000 rupiah. Itu kalau mengikuti pendapat mazhab Hanafi mengeluarkan harga daripada bahan makanan pokok. Tidak sah dengan harga bahan makanan pokok, tapi bahan makanan pokoknya berupa beras. Karena itu tidak ada nas di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian kepada siapa zakat fitrah ini diberikan? Dalam Al-Quran Allah menyatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa bini sabili wa fi sabilillah wal gharimina wa bini sabili wa fi sabilillah wa bini sabil. Zakat itu sah hanya saja diberikan kepada yang pertama adalah orang-orang fakir. Orang fakir ini mungkin untuk keterangannya bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya karena sudah masuk waktu maghrib. Semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan kita bisa melaksanakan zakat fitrah dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari bulan suci Ramadan, kita mendapatkan rahmat Allah, ampunan dosa dari Allah dan pembebasan dari neraka, minal aidin wal faizin, keluar dalam keadaan kembali suci, tidak ada dosa, mendapatkan keuntungan pahala besar. Wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.